Memperhatikan nutrisi dan kesehatan memang sangat penting, namun semua informasi yang diperoleh perlu diperiksa kembali kebenarannya, karena ada banyak informasi mengenai nutrisi dan kesehatan yang merupakan mitos. Untuk mengetahui yang mana yang fakta dan mitos belaka, yuk kita tanyakan kepada Dokter Gizi Dr. Rosna Pinotoan berikut ini. Apa saja makanan yang kaya protein? Oke, kalau kita ngomongin sumber protein, bisa hewani, bisa nabati. Semua hewani kaya protein. Mau ikan, mau daging apa saja, mau ayam, mau yang kaki 4, sapi, kambing, termasuk telur. Ya. Kalau nabati, semua yang kalau di bahasa kita kacang. Tapi bisa golongan polong-polongan, bisa golongan kacang-kacangan. Polong-polongan seperti kacang hijau, kacang merah, kacang jogo, kacang hitam. Sedangkan kalau golongan kacang-kacangan, ya itu bisa kacang mede, kacang almond, seperti itu. Pistachio dan banyak lain sebagainya. Sebenarnya biji-bijian juga bisa digolongkan masuk dalam sumber protein. Biji-bijian misalnya kuaci, seperti itu. Fakta atau mitos, minuman berprotein paling pas dikonsumsi setelah olahraga. Fakta, karena habis olahraga, apalagi kalau olahraga yang cukup berat, yang high intensity, ternyata saluran cerna itu sangat optimal dalam mengabsorpsi nutrisi atau nutrien. Jadi 2 jam, dalam 2 jam pertama. Jadi begitu selesai dan kita konsumsi minuman protein atau makanan tinggi protein, itu kita harapkan bahwa penyerapannya lebih optimal. Dan itu tidak hanya protein sebenarnya, termasuk nutrien yang lain. Jadi hati-hati apa yang kamu konsumsi setelah kamu olahraga. Apa manfaat protein bagi tubuh? Protein itu dikenal sebagai zat pembangun atau pembentuk. Seluruhnya, pembentuk sel, pembentuk otot, membentuk hormon, membentuk enzim. Jadi, apapun yang ada di badanmu, itu rata-rata dibentuk oleh protein. Protein mengambil bagian di situ. Jadi kalau Anda ingin badanmu bekerja dengan baik, seluruh metabolisme, seluruh sistem di badan tubuhmu, proteinmu harus cukup. Apa kelebihan dan kekurangan antara protein nabati dan hewani? Perbedaan yang paling mendasar antara hewani dan nabati sebenarnya ada di bioavailabilitasnya, daya serapnya. Ya, memang hewani lebih bagus penyerapannya dan kelengkapan asam aminonya. Hewani apapun, mau itu telur sampai daging yang paling mahal pun, dikatakan bahwa asam aminonya lengkap, ada 20 jenis, semua ada. Jadi tidak peduli kamu tiap hari telur atau tiap hari kamu makan steak yang mahal, sebenarnya sama aja secara dari segi gizinya. Sedangkan nabati itu tidak ada satu sumber pun yang asam aminonya komplit atau lengkap. Jadi jika kalau Anda adalah seorang vegan misalnya hanya mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan, ya, jadi kalau untuk mencukupi proteinmu, kamu harus makan jenisnya itu beragam. Jadi kacang-kacangannya harus beragam, polong-polongannya harus beragam, ya, termasuk biji-bijian tadi. Ya, tidak bisa misalnya hanya dari kacang kedelai. Ya, kalau di kita banyak tahu tempe. Memang tahu tempe adalah sumber protein, tapi disayangkan asam aminonya tidak lengkap. Jadi harus ditambahkan dengan yang lain misalnya. Bisa itu nanti ya kacang tanah, ada sedikit almond atau mede seperti itu untuk kelengkapan dari asam aminonya. Apa saja makanan yang kaya zat besi? Sebenarnya zat besi cukup banyak berlimpah di makanan kita. Hanya tadi balik lagi bioavailabilitas, yaitu daya serap. Badan itu sebenarnya dalam proses pencernaan penyerapan besi dari sumber hewani itu lebih baik. Sedangkan sumber nabati itu penyerapannya lebih rendah. Kalau ngomong apa saja yang tinggi besi, sebenarnya kita sudah tahu bayam tinggi, brokoli tinggi. Ya. Bahkan kalau untuk hewaninya itu daging merah nomor 1 adalah hati. Apapun, mau hati sapi, hati kambing, hati ayam, itu tinggi besi. Daging merah juga termasuk yang tinggi besi. Kuning telur juga termasuk tinggi besi dan hampir semua hewani sebenarnya kandungan besinya lumayan. Fakta atau mitos, kebanyakan konsumsi teh bisa sebabkan anemia karena polifenol dalam teh dapat menghambat penyerapan zat besi dari makanan. Menyebabkan anemia itu mitos. Polifenolnya menghambat penyerapan besi, benar.
Tapi ternyata dia lebih menghambat ke zat besi yang berasal dari nabati. Sedangkan zat besi yang dalam bentuk heme atau yang berasal dari hewani tidak terlalu dipengaruhi penyerapannya oleh polifenol tersebut. Apa manfaat zat besi bagi tubuh? Paling utama, zat besi sebenarnya merupakan bagian yang penting dalam pembentukan hemoglobin, ya, atau Hb. Fungsi dari Hb tersebut adalah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh kita. Kita selalu tahu kita butuh nafas, kita butuh oksigen. Jadi kalau zat besimu kurang, transport oksigen ke tubuhmu bisa tidak lancar. Jadi akibatnya yang paling gampang nanti anemia kan. Kalau anemia kamu pasti lemes terus, lemah letih lesu, tidur cukup 8 jam 10 jam tapi lemes terus, kelihatan pucat, tidak semangat ya. Besi itu juga menyuplai energi yang cukup. Jadi kalau Hb-mu bagus, yang berarti besimu pasti bagus, kamu orangnya pasti akan energik seperti itu. Besi juga akan menunjang sistem imun dan seluruh badan itu membutuhkan zat besi sebenarnya. Itu merupakan hal yang penting. Termasuk juga untuk tumbuh kembang, terutama pada bayi, anak-anak, termasuk janin. Apa saja makanan yang kaya serat? Serat, kalau kita ngomong serat, hampir semua nabati itu ada seratnya. Kalau tinggi serat, ya sayur, ya buah-buahan, termasuk biji-bijian tadi. Itu semua tinggi serat. Sedangkan pada hewani, itu hampir tidak ada seratnya, atau bisa dibilang tidak ada seratnya. Fakta atau mitos? Semakin banyak konsumsi serat, semakin baik untuk tubuh. Mitos, kalau terlalu banyak, malah Anda bisa mengalami konstipasi, jangan salah. Karena kalau serat terlalu banyak tapi Anda minumnya sedikit, itu malah keras. Serat selalu butuh air untuk melancarkan saluran cerna. Terus, kalau terlalu banyak, hati-hati. Kadang-kadang kamu jadi kembung. Terus, bisa juga nafsu makannya jadi turun. Kalau memang sedang program, mungkin, oh bagus juga dong saya tidak nafsu makan. Tapi jika Anda sedang meningkatkan berat badan misalnya, atau pada anak-anak misalnya, atau berat badanmu ideal, terus karena banyak serat, terus kamu jadi nggak nafsu makan, nanti malah ada perubahan di berat badan. Fakta atau mitos? Sebaiknya hindari makanan berserat tinggi saat diare. Mitos, sebenarnya serat ada dua macam, ada serat larut, ada serat tidak larut. Pada saat kamu diare, sebaiknya kamu tingkatkan serat larut, karena serat larut itu berfungsi untuk menangkap cairan. Jadi tadinya kalau stulnya tinja itu cair, banyak cairan di dalam saluran cernamu akibat dari diare itu. Dengan kamu konsumsi serat larut, itu justru bisa mengentalkan stul kamu. Apa manfaat serat bagi tubuh? Satu, untuk memperlancar saluran cernamu, untuk memberikan makanan kepada bakteri baik di ususmu atau yang dikenal sebagai probiotik. Kalau sistem pencernaanmu bagus, sistem imunmu akan ikut, itu akan jadi bagus. Serat di sini juga nanti berperan dalam kontrol kolesterol, berperan dalam kontrol gula darah, dan juga sudah terbukti bisa menurunkan risiko kanker, terutama kanker usus besar. Demikian pembahasan kita, fakta atau mitos tentang zat gizi dalam makanan bersama saya Dr. Rosna Pinontoan, MGizi SPGK. Terima kasih, sampai jumpa.